Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak boleh bosan ketika ada orang yang menasihati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir ketika memulai ceramahnya, memimpin majelis ilmu, beliau meminta kepada para sahabat untuk senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada batasan yang harus kita tunggu. Tidak perlu menunggu cita-cita kita terpenuhi baru kita bersyukur, tidak perlu. Aku gelem syukur misalnya anakku wis lulus. Nah, tidak perlu ada batasan-batasan yang mengharuskan kita bersyukur. Sudah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemarin, sekarang dan yang akan datang, apapun sesuai atau tidak dengan keinginan kita, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang, saya ingat Pak, kita membahas tentang surat An-Nas, yang mana saya sampaikan kalau surat An-Nas itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad satu paket gandeng dengan surat apa? Al-Falaq. Jadi kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas ini diturunkan oleh Allah secara bersamaan. Satu pasang surat diturunkan secara bersamaan. Penyebabnya masih ingat? Ya. Sepasang surat ini kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad karena kondisi Nabi Muhammad terkena sihir. Dan kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas diturunkan oleh Allah untuk meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisinya yang terkena sihir. Yang meruqyah bukan sahabat tapi langsung malaikat Jibril. Dan ternyata betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibacakan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas sampai ayat akhir, Rasulullah sudah terhindar dari sihir.
Kemudian para peruqyah termasuk para sahabat Nabi menggunakan ayat ini untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan sihir sampai sekarang. Ya, jadi ayat ini digunakan untuk meruqyah seseorang atau bisa digunakan untuk meruqyah diri sendiri. Maka Rasulullah SAW secara istiqomah menggunakan surat ini atau membaca surat ini pada saat zikir pagi dan zikir petang. Setelah selesai sholat subuh, Rasul membaca dua surat ini ditambah surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat asar, Rasul juga membaca dua surat ini ditambah Al-Ikhlas dengan rangkaian zikir pagi dan zikir petang atau yang kita kenal dengan al-ma'thurat dan lain sebagainya. Jadi surat ini menurut Nabi Muhammad hadani suratani muawidhatani, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu adalah suratani, dua surat muawidhatani yang digunakan seorang hamba berlindung kepada sesuatu yang buruk, ya, itu melalui dua surat ini agar terhindar dari sesuatu yang buruk yang ada di dunia ini. Dan alhamdulillah ya, Allah itu memberikan doa sekaligus surat yang kita gunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Dan suratnya terbaik dan alhamdulillahnya ayatnya pendek. Jadi Allah itu tahu, andaikan hadani suratani muawidhatani yang dimaksud oleh Nabi sebagai perlindungan doa terbaik, suratnya Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, capek kita bacanya. Alhamdulillah, dan Allah tahu betul. Dan digunakan oleh, ya memang mudah, ya, mudah. Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu hampir semua orang Islam hafal. Belum bisa ngaji pun dijamin insya Allah hafal Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya minta perlindungan kepada Allah itu mudah. Hanya kita mau atau tidak. Buktinya suratnya mudah yang diturunkan. Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hafal semuanya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kemarin kita bahas bahwasanya surat An-Nas itu adalah permintaan seorang hamba kepada Allah agar kita itu atau seorang hamba dilindungi dari godaan setan. Itu inti dari surat An-Nas. Jadi surat ini bukan hanya surat biasa, tapi An-Nas itu juga merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari godaan setan. Dan surat ini bisa digunakan untuk apapun. Perlindungan untuk keburukan apapun. Untuk diri kita, bahkan untuk anak cucu kita. Misalkan kalau anak nangis terus, tidak ada sebab apa-apa kemudian nangis terus, ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas bisa menjadi salah satu cara, ya, untuk menenangkan seorang anak kecil balita. Karena surat ini mengandung muawidhatani, perlindungan. Dan anak kecil itu, ya, senang-senangnya setan untuk menggodanya. Maka ketika anak kecil itu lahir, salah satu perintah dari Nabi Muhammad SAW adalah berdoa. Ketika cucu Nabi Muhammad lahir langsung didoakan. Dan doanya adalah doa meminta supaya dihindarkan dari gangguan setan. A'udzu bikalimatillahi dan seterusnya.
min kulli syai'in lamma. Ya. Dan salah satu cara agar anak kecil itu terhindar dari godaan setan, dari gangguan iblis, salah satu caranya adalah dengan rutin membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditambah Qul huwallahu ahad di saat pagi dan petang. Itu kita doakan anak kita. Kita akan membahas surat Al-Falaq. Kemarin An-Nas sudah, sekarang pasangannya Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah. Artinya diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi periode awal Islam diturunkan dua surat ini. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala langsung buka dengan berfirman Qul a'udzu birabbil falaq, yang kemudian Al-Falaq di ayat pertama ini digunakan sebagai nama surat ini. Al-Falaq adalah as-subh. Al-Falaq itu maknanya adalah waktu subuh ya, waktu subuh. Subuh itu berarti terbitnya apa? Fajar atau matahari? Fajar nih. Kalau terbitnya matahari namanya syuruk ya. Jadi subuh itu terbitnya fajar. Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Falaq, Tuhan yang memiliki waktu subuh. Setelah panjangnya malam, gelap gulitanya malam, kemudian subuh datang dan semua tersinari oleh matahari. Dan yang memutar waktu itu terus menerus malam siang dengan subuh sebagai pergantiannya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi Allah itu berkuasa untuk mengatur waktu yang dimilikinya ya. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman min syarri ma khalaq, min syarri dari keburukan ma apa-apa khalaqa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah kenapa? Apakah iya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang buruk? Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan sesuatu yang baik saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan sesuatu yang buruk. Allah menciptakan sesuatu yang baik murni, tidak ada buruknya. Semuanya baik. Contohnya apa? Surga, nggak ada buruknya sama sekali. Malaikat diciptakan oleh Allah dan semuanya baik unsurnya, tidak ada efek negatifnya sama sekali. Surga, malaikat menjadi contohnya. Allah juga menciptakan sesuatu yang buruk, tidak ada baiknya sama sekali. Contohnya iblis. Min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang sudah Allah ciptakan. Kita diminta untuk berlindung dari itu. Tapi Allah juga menciptakan kadang baik, kadang buruk. Sinten Bang? Kula panjenengan.
Ya. Kadang baik, kadang buruk. Terdapat dalam jiwa kita ada baiknya juga ada buruknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan tanpa ada keburukan sama sekali. Manusia yang sempurna akhlak maupun batinnya. Ya, tapi kalau kita semuanya ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga hadirin jamaah sekalian. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah perlindungan dari ghasikin idza waqab, bahaya kejahatan yang muncul di malam hari. Secara khusus Allah meminta kepada kita untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari ghasikin idza waqab. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ghasikin idza waqab, keburukan di malam hari? Karena hampir semua kejahatan, bahaya dan keburukan, fitnah itu timbul di malam hari. Gitu Pak. Hampir semua kejahatan zaman dulu sampai sekarang kebanyakan dilakukan di malam hari. Pencurian, minum minuman keras, zina, begal, dan lain sebagainya. Keburukan aktivitas manusia itu terjadi di malam hari. Dan kita minta sama Allah, ya Allah, hindarkan saya dari hal seperti itu. Hindarkan saya dari kejahatan-kejahatan makhlukmu yang itu terjadi di malam hari. Kalau kita rinci lagi, ya Allah, hindarkan saya dari perbuatan zina, dari perbuatan pencurian, dari korban pencurian, dari korban mara bahaya begal dan lain sebagainya, yang mayoritas itu terjadi di malam hari. Aktivitas manusia. Tidak hanya aktivitas manusia, yang aktivitas buruk manusia, kejahatan manusia yang terjadi di malam hari. Contoh yang bahaya di malam hari, ghasikin idza waqab, juga terdapat pada hewan. Kebanyakan hewan bahaya itu munculnya malam hari. Apalagi di zaman Nabi dulu. Jadi kita diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan-kejahatan hewan yang terjadi di malam hari. Ular berbisa, gitu. Ya. Hewan buas. Alhamdulillah di sini di kota, ya. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu. Itu semuanya mayoritas hewan-hewan yang seperti itu membahayakan manusia. Ya. Dia aktifnya di malam hari, dan kita minta sama Allah untuk dihindarkan dari sesuatu yang seperti itu. Tidak hanya manusia, buruknya manusia di malam hari, bahayanya hewan di malam hari, ghasikin idza waqab, itu juga bisa bermakna kejahatan jin dan iblis di malam hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang punya anak kecil dilarang keluar setelah matahari tenggelam, atau ketika sudah adzan maghrib, anak-anak tidak boleh keluar rumah. Kenapa seperti itu?
karena ghasikin idza waqab. Di malam itu bahaya, khususnya ada iblis yang menggoda manusia, dan itu aktifnya perpindahan hari, perpindahan tanggal hijriyah. Kalau tanggal hijriyah itu kan berpindahnya maghrib, dan disitulah iblis mulai aktif menggoda manusia kebanyakan, khususnya anak kecil. Maka Nabi Muhammad melarang yang punya anak kecil, ya, ketika sudah azan maghrib tolong jangan ada yang di luar, kecuali untuk urusan-urusan ibadah. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga melarang ketika sudah azan maghrib, hewan-hewan ternak dilarang untuk keluar. Ya, yang punya hewan ternak, kata Nabi, kalau sudah azan maghrib, ya, hewan-hewannya tolong dimasukkan ke dalam kandangnya masing-masing. Kalau zaman dulu domba yang dipelihara, unta, kuda, keledai dan lain sebagainya, kalau sudah azan maghrib itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam kandangnya masing-masing. Sampai seperti itu. Kenapa? Ya, karena itu bisa menjadi perantara godaan setan dan ghasikin idza waqab. Ada binatang yang menerkam, ada pencuri yang mencuri hewannya, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan itu mayoritas terjadi idza waqab, ketika malam hari. Itulah kenapa Rasul memerintahkan kepada kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagian dari kita yang kerja aktifnya di malam hari, baca surat ini sebagai perlindungan kita dari mara bahaya yang sudah Allah ciptakan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang bahaya? Kira-kira apa Pak manfaatnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seperti ini, kenapa Allah itu menciptakan sesuatu yang haram, yang buruk, yang jahat? Kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kalau misalkan Allah itu ciptakan semuanya baik, tanpa ada keburukan sama sekali, kira-kira Allah sakit apa mboten? Bisa. Allah ciptakan semua hal, makanan, aktivitas itu halal, bisa sebetulnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kadang ada halal, kadang ada haram. Meskipun yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram, tapi Allah tetap ciptakan yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ada halal, ada haram, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada baik, ada buruk, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuftanun, agar orang yang beriman itu merasa hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah ciptakan halal semuanya, maka tidak bisa Allah Subhanahu wa ta'ala menilai mana yang wala ya'lamannal ladzina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Sulit untuk mengetahui mana orang yang imannya bohong dan mana orang yang imannya serius. Kalau semuanya halal, semua orang baik, semua keinginan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada neraka, tidak ada dosa, tidak ada iblis, tidak akan bisa mengetahui mana orang yang kadzib dan mana orang yang shadiq. Tidak bisa membedakan mana orang yang imannya itu bohong dan mana orang yang imannya itu betul-betul beriman.
Maka Allah ciptakan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kadang kalau kita mikir kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan iblis, kira-kira ada manfaatnya tidak untuk kita? Bisa menciptakan iblis, kira-kira manfaatnya apa? Padahal ayatnya jelas, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sesuatu dan sesuatu itu sia-sia untuk kita. Gak mungkin. Semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Kira-kira manfaat iblis ini apa? Padahal firman-Nya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, salah satu manfaatnya iblis kata para ulama adalah diturunkannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tidak ada iblis, surat ini kemungkinan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat ini memiliki pahala yang sangat besar apabila kita istiqomah membacanya, dan memiliki kandungan makna dan pengaruh yang sangat besar untuk hidup kita. Ya, karena muawidhatani. Jadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya surat ini. Suratnya pendek, mudah dihafal, tapi efek untuk kehidupan kita luar biasa besarnya. Dilindungi dari min syarri ma khalaq, dilindungi dari ghasikin idza waqab. Kita bisa aman di malam hari, rumah kita aman, anak kita aman. Mungkin salah satu penyebabnya adalah panjenengan membaca surat ini. Ya. Nah, jangan dikira kita aman terus. Ya mungkin orang tua kita dulu membacakan kita surat ini. Karena surat ini muawidhatani, yang melindungi kita dari segala macam keburukan yang Allah ciptakan. Ya, usaha kita aman-aman saja, tidak ada yang merusaknya. Rumah tangga kita aman, keluarga anak kita aman, kemana-mana tidak bahaya. Salah satu penyebabnya mungkin karena panjenengan semuanya membaca surat ini. Meskipun tidak istiqomah ya, tapi setelah kita belajar makna dan apa yang terkandung di dalam surat Al-Falaq ini, harusnya kita merasa penting untuk istiqomah membaca suratani muawidhatani, dua surat yang Rasul jamin kita akan terhindar dari mara bahaya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Segala mara bahaya. Min syarri ma khalaq itu tidak ada batasan. Tidak hanya terhindar dari kecelakaan saja, tidak. Semua keburukan, karena Allah tidak membatasi keburukan yang ada di dalam surat ini. Dari hewan, dari aktivitas manusia, dari musibah, dari kecelakaan dunia, dari godaan setan, itu semuanya bisa terhindar dengan cara kita membaca istiqomah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Insya Allah sami hafal ya. Minimal di saat sholat sunnah kita diganti. Kadang kan inna a'toinakal kautsar, kadang apa boleh kul huwallahu ahad, sholat sunnah kita ganti. Sekali-kali kita membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat yang ketiga. Yang kedua tadi meminta perlindungan dari keburukan yang Allah ciptakan. Yang kedua tadi meminta supaya kita terhindar dari keburukan yang ada di malam hari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad.
terhindar dari keburukan yang Allah ciptakan sudah secara umum. Allah rinci lagi keburukan di malam hari. Allah rinci lagi, khususkan lagi, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari naffatsat, tukang sihir perempuan. Naffatsat. Kenapa perempuan, Ustaz? Ya, karena di zaman Nabi Muhammad SAW banyak orang Yahudi dan orang kafir Quraisy itu yang menjadi seorang penyihir adalah kaum wanita. Itulah kenapa ayatnya naffatsat, para penyihir wanita. Meskipun tidak semua penyihir itu wanita. Percaya sihir? Ada percaya mana? Santet itu ada, jenengan percaya mana? Harus percaya. Ayatnya saja wa min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsat itu juga termasuk tukang sihir, tukang santet, dukun yang menggunakan iblis sebagai salah satu mediator untuk mencelakai musuhnya. Itu naffatsat. Zaman Nabi itu nafasat itu ya dukun. Ya. Maka Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad itu dicap oleh orang musyrikin sebagai huwa kahin. Muhammad itu adalah dukun. Karena pada saat itu banyak dukun. Ya dengan mantra dan dengan aktivitas yang sama seperti dukun yang panjenengan pahami. Maka Nabi Muhammad juga disantet, disihir, karena memang ada ilmu itu. Kalau ilmu itu tidak ada, tidak mungkin ada ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, maka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang seperti ini yang bisa melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semakin kita merasa bahwa Al-Falaq itu sangat pengaruh terhadap hidup kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ayat yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad niku napa? Iri dengki, ya, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lindungi saya dari syarri hasidin idza hasad. Keburukan-keburukan orang yang iri dengki terhadap kita. Ya, ini lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah penjelasan di ayat yang kelima ini. Karena kalau ada orang yang dengki iri kepada kita, ya meskipun iri itu ada yang baik nih, makanya di sini ada wa min syarri hasidin idza hasad. Ini menandakan bahwa ada iri yang baik. Iri yang baik itu adalah iri kepada seseorang yang kaya raya dan dia menginfakkan banyak dari hartanya. Itu iri yang dibolehkan di dalam agama Islam. Iri melihat orang kaya, kok bisa dia kaya, kemudian dia menginfakkan hartanya begitu banyak, kita pengen menjadi seperti itulah. Itu iri yang dibolehkan di dalam agama Islam. Kemudian iri dengan orang yang banyak ilmunya, kemudian dia amalkan di dalam aktivitas sehari-hari. Itu iri yang dibolehkan di dalam agama Islam. Tapi ada iri yang syarri. Ada iri yang itu bisa berdampak buruk bagi kita. Maka di sini ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ada orang iri terhadap kita,
itu akan terjadi keburukan-keburukan, bisa jadi, bukan pasti terjadi. Kalau ada orang yang iri terhadap kita, itu bisa jadi ada keburukan-keburukan yang akan kita terima. Misal ada kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak suka kita mendapatkan kenikmatan. Kalau dia syarri hasidin idza hasad, dia akan berusaha untuk mencelakai kita dan menghilangkan kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Agar terhindar dari seperti itu bagaimana? Baca surat Al-Falaq. Karena di situ ada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkan ya Allah efek negatif yang ditimbulkan dari orang yang iri terhadap kita. Ya. Dan mudah-mudahan orang yang iri terhadap kita itu karena kebaikan kita, karena kita banyak menginfakkan harta kita, karena kita banyak ilmu agamanya, kemudian kita mengamalkan ilmu kita. Mudah-mudahan karena itu tidak berefek negatif terhadap kita. Andaikan ada orang yang iri karena jabatan kita, karena anak kita, karena harta kita, dan orang itu ingin berbuat negatif, buruk terhadap kita, ya Allah, jauhkan dari orang yang seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau 4 perlindungan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, Masya Allah, hidup kita semuanya betapa nyamannya. Tidak ada keburukan yang ada di dalam kita. Tenang hidupnya di dunia. Malam hari tidak ada kejahatan yang kita terima. Tenang istirahat kita. Tidak ada gangguan makhluk halus dari tukang sihir, dukun yang menyerang kita. Kalau kita aman dengan membaca surat ini, betapa nyamannya hidup kita. Dan andaikan ya, kita punya kelebihan harta, kita punya kelebihan ilmu, kita punya anak soleh dan solihah, andaikan itu orang tidak iri terhadap kita, bagaimana nyamannya hidup kita. Ini surat Al-Falaq. Suratnya ya, jarang dibaca oleh imam. Ya, kelihatannya biasa-biasa karena anak kecil hafal. Kita anggap karena kita belum membaca dan mengkaji maknanya, kita anggap biasa-biasa. Tapi Rasulullah SAW menjamin dengan surat ini Allah akan hindarkan kita dari keburukan-keburukan yang pernah Allah ciptakan. Jadi suratnya pendek biasa, tapi pengaruh untuk hidup kita luar biasa. Kalau 4 ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari min syarri ma khalaq, ghasikin idza waqab, syarrin naffatsati fil 'uqad, syarri hasidin idza hasad, itu kok diijabah oleh Allah semuanya. Wah, hidup panjenengan luar biasa nyamannya. Karena kebanyakan manusia cemas, takut, itu karena 4 hal yang ada di dalam surat ini. Satu saja kejahatan ada pada diri kita di malam hari, ya, rumah panjenengan sudah ya, diincar oleh ya, pencuri misalkan. Hidup kita nggak tenang sama sekali, baru satu. Na'udzubillahi min dzalik, misalkan keluarga kita terkena sihir dari gangguan dari orang lain melalui perantara seorang tukang sihir atau dukun. Ya, hidup kita porak-poranda, tidak ada ketenangan sama sekali. Ya mungkin kita merasa karena kita aman-aman saja. Ya, tapi na'udzubillahi min dzalik, kita misalkan ada satu hal saja dari ayat ini masuk di dalam keburukan itu, masuk di dalam diri kita, sangat tidak nyaman hidup kita. Maka dari itu hadirin jamaah sekalian, marilah
kita berusaha untuk istiqomah membaca surat yang memiliki pengaruh besar di dalam hidup kita. Baca tidak sampai 1 menit. Kalau panjenengan lancar 1 menit bisa 2 surat sekaligus, bisa 3 surat plus qul huwallahu ahad. Ya. Kalau itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu akan memberikan kenyamanan yang luar biasa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini khususnya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan, dan kita terhindar dari godaan setan yang terkubur. Aku qouli hadza wa astaghfiruh, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.